Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ikhwan fi din azakumullah, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita malam ini untuk melanjutkan membaca Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa atala umurahu fi sihatin wa afiyah. Terakhir kita membaca hadis yang ke-41, sekarang 42. Arba'in itu kan artinya 40 hadis. Nah ini kok sudah 42 ya, sudah offset ini ya. Ya, kita baca nanti penjelasan beliau. Qala Nawawi rahimahullah, al-haditsu tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42. An Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman. Namanya hadis apa? Hadis qudsi. Ya. Bagaimana dulu sahabat membedakan ya dengan Al-Qur'an? Ya. Para sahabat membedakannya dengan Al-Qur'an itu ada instruksi dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah memerintahkan untuk mencatatnya, maka itu Al-Qur'an. Ya. Qala Allah taala, catat ini ya di surat yang ada bunyi begini, letaknya antara ayat ini dengan ayat ini, letaknya sesudah ayat ini. Maka para kutab al-wahyi, para pencatat wahyu segera mencatatnya. Tapi kalau Nabi SAW mengatakan kalau Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk mencatatnya, ya, bahkan boleh jadi melarang dicatat, maka para sahabat tahu itu hadis qudsi. Ya. Yang kedua, membedakannya dalam sholat. Rasulullah tidak pernah membaca dalam sholat apa? Hadis qudsi. Meskipun itu kalau Allah Ta'ala, ya, meskipun itu firman Allah, ya, batal sholatnya membaca hadis qudsi ya. Ya. Maka para sahabat tahu bahwasanya itu qala Allah, tapi kok tidak dibaca dalam salat, berarti hadis qudsi. Allahu a'lam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini? Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam. Ya, Allah Subhanahu wa taala sering memanggil dengan ya ibna Adam, itu untuk menyadarkan manusia. Ya, untuk menyadarkan manusia yang ya, Allah sebutkan dalam surat Yasin itu apa? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia itu apa? Enggak pernah sadar kami ciptakan dia dari sperma air yang hina, tiba-tiba jadi manusia khasimun mubin, yang sangat apa? Yang sangat mendebat, ya, sangat banyak protes. Ya, sangat banyak mendebat. Ya. Maka diingatkan wahai anak cucu Adam, supaya ingat dirinya itu manusia, dirinya itu ya bukan Tuhan, dirinya itu diatur oleh yang memiliki dia dan seterusnya. Ya. Dirinya itu ada yang menciptakan, ya. Sama seperti kalau dalam Al-Qur'an Nabi Isa sering disebut apa? Ibnu Maryam.
Ya kan? Kalau nyebut Nabi Isa ditambahin Ibnu Maryam. Nabi-nabi yang lain kan enggak. Ya. Nabi Ibrahim enggak disebutkan Ibrahim bin siapa, Nabi Nuh enggak disebutkan Nuh bin siapa, bahkan Nabi kita Muhammad enggak disebutkan Muhammad bin siapa. Tapi ketika nyebut Nabi Isa disebut Ibnu Maryam untuk mengingatkan, untuk menyadarkan bahwa dia itu manusia. Dia itu lahir dari seorang manusia, sedangkan Allah Rabbul Alamin itu bukan manusia dan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu begitu. Ya, panggilan nida, panggilan itu bukan sekedar manggil. Ya, kalau di tempat kita kan panggilan sekedar manggil aja. Ya. Manggil ya, Des, Bundes, sekedar manggil aja kan? Nggak ada nilai apanya gitu, ya kan? Filosofinya gitu, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab nida itu ada filosofinya. Ya, dalam bahasa Arab itu nida ada filosofinya. Ya. Innaka ma da'utani wa rajautani. Sesungguhnya engkau tidaklah berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, melainkan aku pasti akan mengampuni kamu. Jadi ini manya nafiyah. Kalau manya ya Mas Daria, innaka ma da'utani, sesungguhnya engkau wahai anak cucu Adam, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni kamu. Ala makana minka, ya, sesuai dengan amalan yang kamu kerjakan. Ya. Apapun amalan yang kamu kerjakan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya. Ini Masya Allah. Ya. Kata Syekh Abdul Muhsin, lau kathurat dhunubul abad hatta balagat ananas sama. Ya. Andaikan ya dosa manusia itu sangat banyak sampai numpuk-numpuk nyundul langit. Ya. Kemudian dia berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doaul abdi rabbahu maghfirata dzunubihi. Dia berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Ya. Wa raja'uhu dzalika minhu duna ya'sin, dan dia terus berharap ampunan dari Allah duna ya'sin, tanpa putus asa. Ma taubati minadz dzunub, dibarengi dengan taubat, yahsulu bihi minallahil maghfirah, niscaya dia akan meraih ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Walau azumatudz dzunub wa kathurat wa takarrarat, walaupun dosa itu besar, sangat besar, dosa itu sangat banyak, sampai tadi dikatakan apa? Nyundul langit. Wa takarrarat, diulang-ulang dosanya itu. Ya, sudah berbuat dosa, tobat balik ini, tobat balik ini. Ya. Allah SWT mengatakan ala makana minka wala ubali. Apapun yang kamu lakukan itu, aku enggak peduli. Ya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Ya, kata Ibnu Mas'ud, ya, ini arja ayatin fi kitabillah. Ya, ini ayat yang paling ngasih harapan dalam Al-Qur'an. Ya, ayat yang paling ngasih harapan kepada manusia dalam Al-Qur'an itu ayat ini. Kul, katakan wahai Nabi SAW kepada umat manusia, ya ibadi, wahai para hambaku, alladzina asrafu, yang mereka itu berbuat dosa,
ala anfusihim, ya, berbuat israf, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu dengan berbuat dosa, ya, karena berbuat dosa itu berarti mendolimi dirinya sendiri. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Siapa yang melanggar aturan Allah berarti dia telah mendolimi dirinya sendiri, ya. Apa kata Allah? Wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan dosa-dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ini faedahnya, kita harus banyak-banyak minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kenapa? Jangan putus asa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa jami'an, seluruhnya. Saking Allah itu mau meyakinkan kita supaya jangan putus asa dari rahmat Allah, supaya banyak-banyak bertobat, memperbesar harapan ampunan. Itu Allah, ya, di sini pakai diksi, pakai pilihan kata yang masya Allah, pakai innallaha, pakai fi'il mudhari yaghfiru yang artinya terus. Sesungguhnya Allah itu nggak pernah berhenti mengampuni. Dosanya juga pakai alif lam dengan jamak az-dzunub, ya, dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian yang Allah ketahui, yang kalian juga akui. Kemudian ditakkid lagi jami'an, semuanya. Subhanallah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian semuanya dan tidak pernah berhenti mengampuni bagi yang bertaubat. Orang jur kalimat bagi yang bertaubat itu tidak dipakai, ya kan? Iya, itu kalau di dalam uslub Al-Quran namanya dalalatul iqtidha. Ketika kita menafsirkan atau menerjemahkan harus disebutkan. Kalau enggak bahaya. Ngono wong maksiat, awak mungkin piye to kok gaweane maksiat iki. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Iya. Kancane do poso ora poso. Ngapa ora poso? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kenapa? Karena dalam menerjemahkan itu, dalam memahami ayat itu tidak komprehensif, tidak lengkap. Harus ada dalalatul iqtidha-nya, namanya apa? Dalalatul iqtidha. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an liman taba. Bagi yang taubat. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu dia adalah Al-Ghafur, ya, yang maha luas ampunannya, Ar-Rahim, yang maha luas rahmatnya, ya. Ini masya Allah nih, ya. Jadi selama engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, aku ampuni engkau, ya. Apapun itu dosa engkau, kau ulang-ulang itu dosamu, aku nggak peduli. Selama engkau berdoa dan engkau berharap ampunan kepadaku, berharap rahmat kepadaku, berdoa minta ampunan dan rahmatku, aku ampuni engkau, ya. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, andaikan dosa-dosamu itu mencapai, ya, langit. Ya, andaikan dosamu itu mencapai langit, ya, mencapai awan-awan di langit. Anan itu kan awan, mencapai awan-awan di langit, ya. Makanya jangan pernah kepikiran nak bumi kuwi bulat, berarti nek sing uripe nang bunderan sing ngisor kono, langite nang ngisor kono. Ndak. Namanya sama itu selalu di atas. Tidak ada orang yang bumi bulat, orang yang hidup di bawah sana, nggak ada.
hidupnya di permukaan semua. Ya. Kalau andaikan dosa-dosamu mencapai awan-awan di langit, nyundul langit dosane, summastaghfartani, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku. Syarat ini, engkau memohon ampunan kepadaku, ghafartulaka. Jawabannya ini, jawabannya lau ini, seandainya ghafartulaka, maka aku ampuni kamu. Ini Allah pertegas dalam hadis qudsi ini pakai fi'il madhi. Padahal kan kalau seandainya dosamu itu yang nyundul langit, saking banyaknya bertumpuk-tumpuk sampai apa? Sampai awan-awan di langit sana. Kemudian kamu minta ampun kepadaku. Allah pakai fi'il madhi jawabannya, ghafartulaka. Aku sudah ampuni dosamu, ngono lho. Ya, aku telah ampuni dosamu. Ini sama seperti kalau kita memahami ayat-ayat tentang dakhalal jannah. Ya, dakhalal jannah kan belum. Maka akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah telah masuk surga. Belum kiamat aja belum udah masuk surga, tapi pakai kata kerja bentuk lampau fi'il madhi, ya, itu untuk meyakinkan kita bahwa benar-benar masuk surga. Sama di sini, benar-benar Allah ampuni kamu. Ya. Makanya pakai fi'il madhi. Ya. Kata kerja yang sudah dikerjakan. Ini saking luasnya rahmat Allah. Baru pakai seandainya aja sudah dijawabi benar-benar. Ya, dijawabi apa? Benar-benar. Baru seandainya. Ya. Kata Syaikhul Muhsin, lau kathurat dzunubul abad hatta balagat anana sama ay balagatis sama au maduna dzalik kasahab au mayablughu basar nadir ila fauq. Seandainya dosa seorang hamba itu sangat banyak bertumpuk-tumpuk sampai ke langit atau mendekati langit, sampai di awan-awan di langit. Tsumma hasala minal abdi al istighfaru ma'at taubati min jami'i dzunub. Kemudian dia istighfar, ya, baca doa istighfar, mohon ampun kepada Allah, dia taubat dari semua dosa. Fa innallaha ta'ala yaghfiru tilka dzunub wa yatajawazu anha. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu dan memaafkannya. Ya, taubat ini syaratnya, ya kan? Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an liman taba. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya itu bagi yang bertobat. Wa taubatu takunu bi iqla' minadz dzam. Taubat itu gimana caranya? 1, tinggalkan dosa itu. 2, wan nadam ala mafat, menyesali, ya, menyesali apa yang telah, ya, dia lewatkan. 3, wal azimatu fil mustaqbali alla ya'uda ilaih, punya azam, tekad tidak akan mengulangi dosa itu di waktu yang akan datang. 3, wa ma'hadhi thalathah, ditambah lagi selain 3 ini, fa in kana dzam fi haqqillahi azza wa jalla fi kafarah, kalau dosanya itu mengharuskan ada denda kafarah, ya, ada bil kafarah, maka dia bayar kafarahnya. Jadi selain dia, ya, tinggalkan dosa, dia nyesel, istighfar, ya, minta ampunan, bertekad tidak akan mengulangi. Kalau dosa itu ada kafarahnya, maka dia bayar kafarahnya, dia bayar dendanya. Dia bayar dendanya. Ya, orang terus, ya, ono dendane, ya wis, yang penting wis njaluk ngapura karo Gusti Allah, wis, ya, dendanya harus dibayar. Ya, kan ada perbuatan-perbuatan dosa yang ada hukuman dendanya, kafarahnya ada. Ya, wa in kana fi haqqil adamiyyin, dan jika dosa itu, ya, melanggar hak sesama manusia. Yang kelima,
adda huquqahum ilaihim au tahallalahum minha. Maka ditambahkan yang kelima, dia kembalikan hak orang lain itu sebagai bentuk tobatnya, atau dia minta maaf kepada orang tersebut. Ya, jadi tobat itu 5 ini caranya. Ya, caranya tobat 5 ini. Ya, melihat Allah Azza wa Jalla dan melihat ya apa dan siapa yang dia berdosa kepadanya. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya seandainya engkau datang kepadaku biqurabil ardi khataya, baknya lil musahabah, membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Khatayanya tamyiz ya. Seandainya engkau datang kepadaku dibarengi atau membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Kuwi ketoke ora ono dosa sing ora lakoni ya kan? Ha dosane sepenuh bumi sampean. Ya, hampir semua dosa wis dilakoni iku. Ya. Sing siji sundul langit, sing siji sepenuh bumi, Masya Allah. Sembah lagi tani kata Allah. Kemudian kalau tadi yang 2 kalimat yang pertama ya bna Adam itu bicara orang yang istighfar dan tobat ketika masih di dunia, ya kan? Sumastaghfartani, kemudian kamu istighfar kepadaku, berarti di dunia. Nah sekarang ini yang dibicarakan oleh Allah, yang dosanya sepenuh bumi tadi itu urung tobat, dosanya sepenuh bumi keburu mati belum tobat, gimana? Kalau yang pertama tadi, selama kamu doa, selama kamu berharap, aku ampuni kamu, ya, sebanyak apapun dosamu. Ya. Yang kedua, walaupun dosamu sundul langit kono, nek kamu istighfar, tobat, aku ampuni. Nah, ini sekarang yang ketiga, dosanya sepenuh bumi, keburu mati, belum tobat, belum istighfar, belum berdoa minta ampunan, ya gimana ini, ya piye iki? Nah, kata Allah, kalau kau datang kepadaku membawa dosa-dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani, kemudian kau menghadap kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak membawa dosa kesyirikan kepadaku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka benar-benar akan aku berikan kepadamu ampunanku sepenuh bumi itu pula. Berarti diampuni juga, diampuni. Syaratnya apa? Tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun. Ya, ini bukan berarti lampu hijau ya. Nah, silakan mau berbuat maksiat, yang penting orang berbuat syirik, bukan, karena maksiat itu baridul kufur. Yang namanya maksiat itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Ya, maksiat itu akan menggerus ya sedikit demi sedikit keikhlasan yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Kenapa orang mengucapkan la ilaha itu banyak yang masuk neraka? Ya, kata Syekhul Islam dikutip di Fathul Majid itu, ya, karena mereka tergerus keikhlasannya dengan dosa-dosa, dengan maksiat-maksiat, itu menggerus, ya, menggerogoti keikhlasan kalimat la ilaha illallah. Sementara, ya, orang itu akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu kalau la ilaha illallahnya apa? Steril, ikhlas. Ya. Jadi kalau orang itu ulul albab, dia nggak akan apa? Dia nggak akan gagal paham dengan kalimat-kalimat seperti ini. Wah, yang penting orang berbuat syirik kok, maksiat aja. Ya kan? Iya. Jadi kata Allah begitu.
Kalau kau datang kepadaku membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kau belum bertobat, kemudian kau datang kepadaku dalam keadaan kau tidak berbuat kesyirikan kepadaku sedikit pun, maka aku akan berikan ampunanku kepadamu sepenuh bumi itu pula. Asyirku billahi azza wa jalla huwa dzambul ladzi la yaghfiruhullah. Ya, yang namanya syirik itu dosa, tapi dosa yang tidak ada ampunannya dari Allah azza wa jalla. Kullu dzambin duna syirik. Kalau dosa-dosa itu enggak mencapai level syirik, syirik akbar, fahuwa tahta masyiatillah, maka nasibnya nanti tergantung kepada keputusan Allah. Insya'a an sahibihi walam yu'adzibhu. Kalau Allah memutuskan menghendaki memaafkan, Allah akan memaafkan pelaku dosa itu dan tidak mengadabnya. Wa insya'a adzabahu adkhalahu nar. Tapi kalau Allah putuskan menghendaki tidak mengampuninya, masukkan neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinahu la yukhallad fiha khuludul kuffar. Hanya saja kalau dia masuk neraka karena enggak ada dosa syirik dalam dirinya, dia enggak kekal di neraka. Nanti dia dapat syafaat, ya, dia dapat gerasi, kompensasi dan sebagainya. Ya, dikeluarkan amnesti, ya, meskipun dia nanti jadi orang terakhir keluar dari neraka, orang terakhir masuk surga. Ya, tahu kan ceritanya orang terakhir keluar dari neraka, merangkak dia keluar dari neraka itu, merangkak, dimandikan di sungai Nahrul Hayat, ya, sampai bersih, ya, kemudian dia ngelihat surga, ya kan, Allah katakan apa? Ya ibn Adam, wahai anak manusia, gimana kalau aku kasih kamu surga itu dan 10 surga yang sama dengan itu? Apa jawabnya? Jangan ngejek saya atau ya Allah, katanya gitu. Atahza'ubi ya Rabb wa anta Rabbul Izzah. Ya, engkau masih sempat-sempatnya ngejek aku ya Allah. Engkau ngejek aku, membuli aku ya Allah, padahal engkau itu adalah Rabbul Izzah. Ya, jadi dianggap apa? Sama dia ngasih, Allah ngasih 10 surga itu, ya, dianggap apa? Mencandai dia, dianggap guyon sama dia, padahal selain dia lebih banyak surga yang dia dapat, ya kan? Itu orang terakhir masuk surga itu, ya. Jadi nggak kekal di neraka kalau, ya, dia tidak membawa dosa kesyirikan. Balla budda an yakhruja minha, dia mesti keluar dari neraka. Wa dakhalahul jannah, ya, dan Allah masukkan surga, ya. Wa fi hadzal hadits bayan anad dzunub walau balaghat fil kathrah ma balaghat. Ya, dalam hadis ini terdapat pelajaran yang namanya dosa-dosa itu walaupun sebanyak apapun itu dosa, fa innallaha yatajawaz anha, Allah akan mengampuninya bisyarat, dengan syarat, ya, kaunil abdi mukhlishan ibadatahu lillah saliman minal isyraki bihi, dengan syarat dia itu mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Semua ibadahnya, ibadah lahir, ibadah batin, ibadah fisik, ibadah harta, semuanya lillah, hanya untuk Allah. Tidak ada yang untuk kuburan, tidak ada yang untuk jin, tidak ada yang untuk setan, tidak ada yang untuk pohon, tidak ada yang untuk apa, batu, tidak ada yang untuk patung-patung, tidak ada yang untuk bulan, bintang, matahari, tidak ada. Yang tidak ada yang untuk sungai, laut, gunung, tidak ada. Lillah, hanya untuk Allah dia beribadah. Yang kedua, saliman minal isyraki bihi. Ya, syaratnya apa? Bersih, selamat dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik keyakinan, syirik khafi maupun syirik jali, ucapan atau perbuatan kesyirikan itu. Selamat dia dari segala bentuk kesyirikan. Orang sajen-sajenan, ya, orang beleh-beleh kewan untuk jin, untuk kuburan, untuk sedekah laut, sedekah bumi, apa macam-macam, enggak. Ya, enggak merdukun, ya, perak jimat-jimat. Nah, syaratnya dosa-dosa ini diampuni. Padahal setiap kita itu mungkin loh masuk golongan yang ketiga ini. Benar nggak? Karena kita ini nggak tahu dosa. Apakah kita ini sudah bertobat dari dosa-dosa kita semuanya? Nggak tahu kita. Ada dosa-dosa pasti itu. Ada dosa-dosa yang kita nggak sadari, kita nggak bertobat
darinya, padahal itu dosa besar. Lalu dosa besar. Ya, blendeng kancane ora krasa itu. Dosa besar itu. Ya kan? Iya, menggunjing temannya, wah, dosa besar, enggak kroso itu. Ya, Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan apa? Fadlul ikhlas, keutamaan tauhid, wa anallaha yukaffir bidzunub. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa dengan sebab tauhid. Ya, dengan sebab apa? Tauhid, keselamatan dari syirik. Ya, wallahu taala alam. Ya, dengan demikian selesai Arba'in Nawawiyah, sudah selesai. Ya, yang selebihnya itu dari 43 sampai 50 itu tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi buku ini ditulis oleh 4 ulama. Ya. Buku ini ditulis 4 ulama, ya. Yang pertama Ibnu Shalah, ya. Kemudian Ibnu Shalah Syafi'i, kemudian An-Nawawi Syafi'i, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Syekh Abdul Muhsin pensyarahnya. Ya. Jadi buku ini yang nulis 4 ulama ini. Masya Allah. Ya. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain yang tersisa dari kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullah khair. Fadhlu. Sekarang kayaknya tidak sedikit orang yang meyakini abadan finatul ya. Apa? Di neraka selamanya itu kira-kira hukumnya gimana? Ya. Jadi ada beberapa dosa yang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ya, dosa bukan syirik tapi disebutkan dia khalidin. Seperti membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ini orang Islam, bunuh saudaranya sama Islam dengan sengaja, ya, maka balasannya neraka, khalidan fiha. Kalau kita terjemahan bahasa kita, kekal selamanya. Padahal maknanya apa? Bukan kekal selamanya, ya, tetapi dalam waktu yang sangat lama, ya, lebih lama dari dosa-dosa yang lainnya. Ya. Jadi selama itu dosa besar, bukan kufur akbar, bukan syirik akbar, bukan nifak akbar, maka tetap ada batas akhirnya, ya, azab di neraka dia. Akhirnya dia akan keluar. Yang kedua, adapun kalau itu orang syirik, ya, orang kafir, orang syirik, maka khalidina fiha abadan, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidin fiha, ya, ulaika hum syarrul bariyah. Ya, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, dalam ayat yang lain dalam surat Alif Lam Mim Sajdah, ya, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali dia mau keluar dari neraka, diseret lagi masuk ke neraka. Ya, dalam surat Al-Hajj juga ada. Ya, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Ya, qila dzuqu adzabal hariq. Qila lahum dzuqu adzabal hariq. Setiap kali mau keluar, diseret lagi masuk ke neraka. Ya, ini kalau orang kafir, orang musyrik, orang kafir, orang musyrik, orang non-Islam, ya, kekal di dalam neraka, nggak akan keluar selama-lamanya, nggak akan keluar, ya, selama-lamanya. Dalam surat Al-Baqarah ketika bicara tentang orang syirik, orang melakukan kesyirikan, yang mengangkat tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah dalam ibadah, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar selamanya dari neraka. Ya, kenapa nggak pakai abadan? Di surga ada abadan dalam surat Al-Bayyinah, ya kan? Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Ya, itu adalah keistimewaan bagi orang beriman. Ya, bahwasanya di surga itu abadan. Ya, mereka yang di neraka juga orang-orang kafir abadan di neraka. Tapi enggak perlu disebutkan karena abadan di surga itu nikmat. Abadan di surga itu apa? Nikmat. Ya, wallahu a'lam.
Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Fadlu barakallahu.